Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua senantiasa dalam keberkahan, nikmat karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Mengawali jumpa dan sua kita di kesempatan yang berbahagia ini, eh, saya ucapkan salam petani Indonesia, tetaplah berkarya dari petani cabai Batuah. Jangan malu dan gengsi menjadi seorang petani. Apapun itu pekerjaanmu, nikmati, jalani, dan syukuri. Sebelum lanjut, kita intro dulu. Next. Terima kasih karena telah setia dan stay di channel kebanggaan kita ini, yaitu channel Petani Cabai Batuah. Melalui video ini kembali kita akan bagikan sebuah ilmu tentang budidaya cabai berdasarkan teori-teori, referensi-referensi, dan yang tak kalah pentingnya berdasarkan sebuah pengalaman pribadi langsung secara prakteknya. Adapun nanti yang kita sampaikan berupa informasi tidak sama dengan pengalaman pribadi teman-teman petani, kita sama-sama memakluminya. Begitu. Mari kita saling menghormati dan menghargai sebuah persepsi, pengalaman pribadi, teknik-teknik, metode-metode, dan lain sebagainya jikalau terdapat sebuah perbedaan karena perbedaan itu indah. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita saksikan. Hari ini, hari Selasa, tanggal 11 bulan Oktober tahun 2022. Kembali kita akan review perkembangan cabai kita. Tampak tanaman kita dalam kondisi yang sehat dan lumayan indah untuk kita pandang. Oke, hari ini kita akan coba berbagi serta bersama-sama belajar mengenali unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman, seperti halnya makhluk hidup lainnya, memerlukan nutrisi yang cukup memadai dan seimbang agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada dasarnya, saat kita hendak melakukan kegiatan budidaya tanaman, tanaman apapun jenisnya, sangat diperlukan pengetahuan mengenai apa saja jenis-jenis nutrisi atau unsur-unsur hara apa saja yang dibutuhkan tanaman yang kita budidayakan. Pengetahuan ini setidaknya dibutuhkan pada saat pemberian pupuk agar tepat dan seimbang, karena baik berlebih unsur hara atau kekurangan unsur hara dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal. Pengetahuan ini pun perlu pada saat mengamati proses pertumbuhan tanaman. Apabila pertumbuhan tanaman tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita dapat melakukan evaluasi dan tindakan yang cukup tepat sebelum semuanya terlambat. Secara garis besar, tanaman atau tumbuhan memerlukan dua jenis unsur hara untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dua jenis unsur hara tersebut disebut unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Daftarnya adalah sebagai berikut.
Unsur nitrogen dengan lambang unsur N sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu, unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Bersama dengan unsur fosfor panjang, nitrogen ini digunakan dalam mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Unsur fosfor merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik dari tanaman. Unsur fosfor juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Bersama dengan unsur kalium, fosfor dipakai untuk merangsang proses pembungaan. Hal itu wajar sebab kebutuhan tanaman terhadap fosfor meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Dan sekarang kita akan masuk ke unsur hara makro sekunder. Magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Jadi kecukupan magnesium sangat diperlukan untuk memperlancar proses fotosintesis. Unsur itu juga merupakan komponen inti pembentukan klorofil dan enzim di berbagai proses sintesis protein. Unsur hara makro sekunder yang kedua yaitu kalsium. Unsur ini yang paling berperan adalah pertumbuhan sel. Ini komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh akar. Bahkan bila terjadi defisiensi kalsium, pembentukan dan pertumbuhan akar terganggu dan berakibat penyerapan hara terhambat. Kalsium berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel dan mengatur distribusi hasil fotosintesis. Makro sekunder yang ketiga yaitu belerang atau sulfur. Pada umumnya belerang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam aminosistin, sistein, dan metionin. Di samping itu, es juga merupakan bagian dari biotin, tiamin, koenzima, dan glutathionin. Diperkirakan 90% es dalam tanaman ditemukan dalam bentuk asam amino, yang salah satu fungsi utamanya adalah penyusun protein yaitu dalam pembentukan ikatan disulfida antara rantai-rantai peptida. Belerang es merupakan bagian konstituen dari hasil metabolisme senyawa-senyawa kompleks. Belerang juga berfungsi sebagai aktivator, kofaktor atau regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Begitu. Tadi kita bahas sekilas tentang unsur hara makro, baik makro primer dan makro sekunder. Next, unsur hara mikro. Unsur mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil, tetapi amat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Namun dapat merusak tanaman apabila ditemukan dalam jumlah yang banyak. Secara umum, unsur hara mikro memiliki fungsi sebagai unsur penyusun jaringan tanaman, sebagai perangsang katalisator atau stimulan yang memberi pengaruh dalam proses oksidasi dan reduksi tanaman, membantu dalam proses mengatur kadar asam tanaman, memberi pengaruh terhadap nilai asmatek tanaman, berpengaruh terhadap proses pemasukan unsur hara, membantu proses pertumbuhan tanaman. Terdapat 7 unsur hara mikro diantaranya klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boran, molibdenum. Unsur hara mikro yang pertama adalah klor. Unsur hara ini memiliki fungsi untuk memperbaiki serta meningkatkan hasil kering tanaman.
Zat besi memiliki fungsi dalam proses pernapasan tanaman dan juga membentuk zat hijau daun klorofil. Mangan memiliki fungsi sebagai zat yang memperlancar proses pembauran. Selain itu, mangan juga memiliki peran penting dalam pembentukan dan proses kerja enzim. Seng berfungsi sebagai unsur pengaktifan beberapa jenis enzim tanaman serta memiliki peran dalam biosintesis oksin, proses pemanjangan sel, dan ruas batang. Boran merupakan unsur hara mikro. Ini memiliki fungsi dan peran dalam pertumbuhan tanaman, yaitu membantu beberapa bagian tanaman untuk tumbuh dengan aktif serta berperan dalam proses pembelahan sel tanaman biji. Tembaga memiliki fungsi sebagai unsur hara mikro pembentukan zat hijau daun klorofil dan juga merupakan zat pembentuk beberapa jenis enzim. Molibdeno memiliki fungsi dalam membantu mengikat nitrogen dari udara bebas dan mengaktifkan enzim nitrogenase. Demikianlah pengetahuan secara umum tentang unsur hara yang dibutuhkan tanaman, baik makro primer dan makro sekunder, serta unsur hara mikro secara teoritisnya. Begitu. Namun secara khususnya Sobat Tani bisa lihat perkembangan dan pertumbuhan tanaman Sobat Tani. Dan ajaklah tanaman Sobat Tani berbicara, unsur hara apa yang dia butuhkan sekarang. Andai dia bisa bicara, tapi kita cukup melihat gerak-gerik pertumbuhan dan perkembangannya. Simak dan saksikan video ini hingga selesai ya Sobat Tani. Terima kasih karena masih setia dan stay di video tanaman tercinta kita ini Sobat Tani. Semoga ada manfaat dan bisa diambil hikmahnya. Salam Petani Indonesia dari Petani Cabai Batua. Tetaplah berkarya, hijaukanlah lahanmu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.